Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kurang suatu apapun ya. Kali ini saya akan coba baca energi seseorang ya dengan tema bagaimana perasaan dia ke kalian. Dia di sini adalah seseorang yang kalian fokuskan ya, bisa itu mantan, bisa gebetan, bisa pasangan kalian ya. Hubungannya bisa hubungan suami istri ataupun pacaran. Jadi tinggal disesuaikan aja. Dan ini juga bisa bersifat kebolak-balik ya, vice versa, bisa maksud dan tujuan saya baca energi seseorang, tapi bisa jadi yang ketarik adalah energi kalian. Dan bisa juga udah terjadi atau akan terjadi, tinggal disesuaikan aja teman-teman ya. Dan ini bacaannya bersifat general, jadi bisa resonate bisa tidak, atau mungkin hanya resonate sebagian aja. Oke, kita mulai teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, kartunya udah saya shuffle duluan, udah saya acak. Tidak ada rekayasa sama sekali. Oke, yang pertama di sini ada kartu letter ya. Ini sebagai energi utamanya nih. Dan kemudian di sini ada kartu crossroad ya. Lalu kemudian ada kartu the star. Lalu kemudian ada kartu bangau, kartu hati. Lalu kemudian ada kartu ship ya, the ship, kapal. Lalu kemudian ada kartu nih, the moon. Lalu kemudian ada kartu buket. Tunggu ya, miring-miring ya teman-teman. Lalu di sini yang terakhir ada kartu cloud ya, awan. Dan di bottom of the deck-nya ada kartu anak, book, feminim, maskulin, clubber. Ini feminim sama maskulinnya berdekatan ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi kemungkinan begini ceritanya ya. Ini kan bacaan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi ini dalam tempo waktu tidak terlalu jauh ya, berdekatan. Jadi mungkin dulu kalian apa ya? Kan di sini temanya adalah tentang bagaimana perasaan seseorang yang kalian fokuskan ya. Jadi saya lihat di sini hubungan kalian saat ini mungkin bisa dibilang ada jarak ya. Mungkin komunikasinya tidak lancar, bahkan ada sebagian yang memang udah tidak berkomunikasi lagi gitu ya, udah nggak komunikasi lagi. Kalaupun ada komunikasi mungkin jarang ya, on off gitu, kadang jarang, intinya seperti itu. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan di sini ada yang udah putus ya. Hubungannya udah putus, intinya udah ada jarak. Kalaupun ada komunikasi mungkin jarang gitu ya. Tapi sebagian besar ini kelihatannya ini udah putus ini. Udah jarang komunikasi ya, udah nggak komunikasi. Sebenarnya dulu itu apa ya? Dia merasa ada, kalau ditanya bagaimana perasaan dia, karena di sini ada kartu hati ya, teman-teman. Ada rasa sayang, ada rasa cinta, ada ketertarikan ya di hati, di pikiran dia, di hati dia tuh. Dia itu sebenarnya tertarik, dia tuh sayang, dia cinta sama kalian ya. Cuman dia bingung, dia bimbang. Di sini karena ada crossroad ya. Dulu dia bimbang, dia ragu, meskipun sebenarnya ada perasaan, ada ada rasa sayang, ada rasa cinta ya. Dia bimbang, dia ragu. Mungkin karena kenapa dia 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 bimbang? Mungkin karena di sini apa ya, dia bingung antara dua pilihan ya. Bisa jadi ini, tapi ini sebagian untuk kalian ya, tidak semua. Bisa jadi kalian terhubung dengan seseorang yang udah punya pasangan ya, karena saya lihat di sini ada buku, mungkin hubungan kalian adalah hubungan yang dirahasiakan ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa dia waktu itu merasa merasa bingung ya antara dua pilihan. Mungkin dia dia dulu lebih
lebih cenderung memilih pasangan yang lainnya ya, selain kamu gitu. Intinya dia dulu ragu, bingung di antara 2 pilihan, mungkin antara kamu dan pasangan yang lainnya. Atau bisa jadi dia ragu karena, ragu karena belum yakin dengan perasaan dia ya. Jadi ragu ragu dengan perasaan dia sendiri. Seperti itu ya. Sebenarnya ada dia merasa merasa apa ya, merasa, bahagia ya, seneng ada di dekat kalian, ada ada romantisme, ada kebahagiaan, ada cinta juga. Tapi di sisi lain ini ada keraguan ya, ada kebimbangan, mungkin dia belum belum yakin ya. Di sini saya lihat juga hubungannya belum ke tahap serius ya, mungkin ada sebagian yang masih main-main ya, ada orang yang dengan energi kekanak-kanakan ini, masih belum siap berkomitmen ya, dulu ini. Jadi masih kekanak-kanakan orangnya. Atau kalian terhubung dengan seseorang yang udah punya anak ya, atau bisa jadi kalian sendiri tinggal tinggal disesuaikan aja. Dan sekarang sepertinya ini, karena di sini ada ini sebagai energi utamanya ya, ada kartu letter, surat. Ini sebagai energi utama, ini berbicara tentang komunikasi ya, kabar. Jadi saat ini dia ingin berkomunikasi dengan kalian. Karena tadi kan saya bilang udah putus ya, udah berjarak, udah nggak pernah komunikasi. Saya lihat di sini dia ingin datang untuk berkomunikasi dengan kalian. Bisa datang langsung ke tempat tinggal kalian, atau bisa menghubungi kalian lewat sosial media ya, yaitu telepon kah atau chat kah. Dan sebagian dari kalian kemungkinan ini adalah hubungan LDR ya, ada beda tempat gitu, beda kota. Kalau urusan tempat, jarak itu bisa beda-beda, ada yang beda pulau, beda kota, beda kabupaten, itu udah ada jarak gitu ya. Intinya sebagian dari kalian ada yang LDR, jadi kalian terhubung atau berkomunikasi dulunya lewat sosial media ya, komunikasinya lewat sosial media. Jadi sekarang-sekarang ini apa yang dia rasakan? Dia merasa kangen ya, merasa rindu. Ada rasa sedih juga di dirinya, mungkin dia sedih karena tidak bisa berkomunikasi kalian, atau dia sedih karena apa ya, karena kalian ada jarak gitu. Dia merasa kalian sekarang mungkin, menjaga jarak dari dia, jadi dia merasa sedih, ada rasa kangen, ngelangsa juga ada rasa takut juga ya. Mungkin dia takut, kehilangan kamu karena sekarang tidak ada kabar, tidak ada komunikasi, ada jarak, jadi dia mungkin takut, kehilangan kamu gitu ya, kehilangan kamu selamanya, atau takut kamu move on gitu ya. Bisa jadi ini sebelumnya dia main-main ya, karena dia takut ya, takut karena apa ya, takut takut berkomitmen gitu, karena mungkin dia punya punya seseorang selain kamu, jadi dia takut takut untuk berkomitmen. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang yang sekarang-sekarang ini kan ini masa sekarang ya. Dia bagaimana perasaan dia, kalau tanya bagaimana perasaan dia, dia kangen. Dia sedih karena tidak bisa berkomunikasi dengan kalian, dia sedih karena hubungan kalian sedang berjarak, atau kalian yang mungkin jaga jarak dari dia. Dia takut, dia gelisah, takut mungkin kehilangan kamu, ada rasa kangen ya. Bahkan sebagian mungkin ada yang sampai saking kangennya ada sampai ke bawah mimpi. Dia kangen, pengen komunikasi, pengen bertemu ya. Dia kangen masa-masa indah, mungkin dulu kalian pernah menghabiskan waktu bersama ya, ada hubungan romantis gitu. Jadi dia masih mengingat-ingat, mengenang-enang masa-masa indah bersama kalian ya, seperti itu ya teman-teman. Dan nanti di depan, sebenarnya ini dia kan pengen berkomunikasi ya, tapi dia selalu ragu ya, karena di sini ada kartu awan ini. Dia ragu. Ada kangen, udah kangen berat, pengen komunikasi,
tapi entah kenapa dia energinya masih ragu, masih ketakutan, masih ragu gitu. Mungkin dia takut kalian tolak, misalkan kalau misalkan dia menghubungi kalian duluan, mungkin dia dia takut kalian tolak ya, atau mungkin dia takut kalian udah move on atau udah melupakan dia. Jadi ada keraguan-raguan ya teman-teman. Maaf ya. Dan nanti di depan saya lihat karena di sini ada kartu The Star ya, ada harapan dan impian yang ingin dia wujudkan ya. Mungkin terkait dengan ini, satu anak. Ini berbicara tentang awalan baru atau permulaan baru. Mungkin dia punya keinginan, punya harapan, atau punya niat untuk memulai hubungan lagi dengan kalian atau memperbaiki hubungan lagi dengan kalian. Di sini berbicara tentang rekonsiliasi ya, dan ini juga. Di sini bicara tentang rekonsiliasi, transisi. Jadi mungkin yang dulunya dia masih masih ragu ya, masih energinya juga masih main-main, dia masih ragu. Saya lihat di sini dia dulu menutupi perasaan dia ya. Mungkin sebenarnya dia dulu cinta, dia sayang sama kalian, dia dulu tertarik sama kalian, tapi dia eh, berusaha menutupi perasaannya gitu, karena mungkin dia dulu takut berkomitmen gitu. Karena mungkin ada pasangannya yang lain di sini, ada seseorang yang lain. Jadi dari dulu dia tuh selalu menutupi perasaannya. Jadi kadang dia menunjukkan sikap kadang hangat, kadang cuek gitu ya. Jadi bikin kalian bingung gitu ya. Kenapa ini orang ini kadang mendekat, kadang menjauh, energinya selalu seperti itu. Bahkan sampai sekarang nih dia ada rasa kangen, pengen datang, rasa rindu, pengen komunikasi tapi tetap energinya ragu-ragu. Mungkin dia takut ya, takut kalian tolak mungkin. Dan nanti di depan ada harapan, ada impian dia untuk berbaikan dengan kalian atau memulai hubungan baru lagi dengan kalian ya. Ini juga bangun. Mungkin dia pengen memperbaiki lagi ya, rekonsiliasi. Ada harapan dan impiannya yang ingin dia wujudkan gitu. Saya lihat nanti di depan ada pergerakan ya. Mungkin yang tadinya hubungannya ada jarak, mungkin nanti ke depannya lebih baik gitu ya, atau ada mungkin dia akan memberikan kabar ya, kejutan ke kalian mungkin dengan dia datang, memberi kejutan, dia datang ke kalian entah langsung atau komunikasi, mungkin dia datang untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya. Mungkin yang dulunya dia tutup-tutupi, nah nanti ke depan mungkin dia akan mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya ke kalian. Lebih terbuka lagi gitu ya. Saya lihat di sini nanti depan akan ada perubahan ke arah lebih baik karena di sini ada seseorang yang jelas dia ya masih menginginkan kalian. Mungkin dia merasa apa ya, udah, karena di sini ada buku juga ya, mungkin dia udah ngambil apa ya, pelajaran mungkin bahwa tanpa kehadiran kalian mungkin dia merasa ada yang kurang gitu, atau kalian mungkin adalah sumber kebahagiaan dia gitu. Jadi dia pengen rekonsiliasi ya, meskipun di sini eh, ada awan ya, tapi setidaknya di sini ada matahari nih di balik awan ini ya. Ya. Ada secercah harapan gitu. Meskipun saya lihat hubungannya ini ada hubungan yang, kalau misalkan ini untuk sebagian ya, mungkin kalian masuk sebagai orang ketiga atau dia yang masuk sebagai orang ketiga. Seperti itu ya. Intinya gitu ya teman-teman. Ada seseorang yang ingin berkomunikasi. Saat ini dia masih ragu, masih bingung. Bisa juga takut, mungkin kalian takut kalian tolak gitu tuh, takut kalian abaikan, tapi nanti di depan dia akan membulatkan hatinya, memantapkan hatinya untuk berkomunikasi dengan kalian. Dia ingin mengungkapkan perasaannya ke kalian ya. Seperti itu ya teman-teman, mengerti ya? Kalau di sini saya lihat zodiaknya, di sini semua elemen ada ya, tapi yang lebih dominan itu elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, elemen udara juga ada, Gemini, Libra, Aquarius, sama tahu Cancer, Pisces, Scorpio. Elemen tanah juga ada ya, tapi ya di sini yang lebih
lebih kuat itu elemen api sama elemen udara dan air. Semua zodiak ada ya teman-teman, mungkin kalian terhubung dengan seseorang yang udah punya anak, udah punya pasangan, entah kalian, entah dia yang udah punya pasangan, bisa juga dua-duanya ya, kalian udah sama-sama punya pasangan. Sebenarnya kalian ini meskipun ada jarak, tapi kalian ini masih sama-sama mengharapkan ya, kalau saya lihat di sini. Kalian juga masih nunggu-nunggu dia, mengharapkan komunikasi dari dia. Sama-sama masih mengingat ya, masih mengharapkan saya lihat di sini. Seperti itu. Dan buat yang mengharapkan kedatangan dia ya, kalau saran saya sih, kadang ada orang nanya gini, kok belum datang-datang sih gitu kan. Kalau menurut saya, saran saya, kalau memang kalian menunggu orang ini, mengharapkan kedatangan orang ini terlepas dari kalian mau, kalau misalkan dia datang mau menerima atau tidak, itu keputusan ada di tangan kalian ya, itu tergantung kalian. Itu terserah kalian gitu, keputusan ada di tangan kalian, kalian yang menentukan hidup kalian sendiri. Cuman kalau saran saya, kalau misalkan kalian mengharapkan, jangan ditunggu-tunggu ya. Nggak usah ditunggu-tunggu, biarin aja seperti air mengalir, jalani hidup kalian seperti biasa, aktivitas seperti biasa, cintai diri sendiri. Kalau memang kalian ditakdirkan bertemu, pasti akan bertemu. Kalau memang mau dia datang, nggak usah ditunggu-tunggu. Biasanya kalau misalkan semakin ditunggu, semakin tidak datang. Jadi kalau misalkan yang mengharapkan kedatangan dia tuh nggak usah ditunggu. Jadi klaim energi ini, jalani hari-hari kalian sebagai mana biasanya. Kalau misalkan takdir mempertemukan kalian, pasti ketemu. Oke, seperti itu ya pembacanya teman-teman. Eh, Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan juga loncengnya ya. Terima kasih sudah nonton. Salam dari saya Ruby. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Tetap letakkan kepercayaan tertinggi kepada Sang Maha Kuasa ya, karena tarot ini cuman eh, cuma energi itu ya, pembacaan energi. Jadi untuk menarik energi kalian. Jadi sebagai media gitu ya, media untuk menggambarkan energi kalian. Jadi tetap percaya kepada Sang Maha Kuasa ya teman-teman. Jadi bijaklah dalam menyikapi setiap bacaan tarot. Oke, terima kasih. Bye-bye.